terutama 2 aset yang kita pantau ya, yaitu saham dan obligasi karena itu, porsi terbesar dari capital flow ya, sepanjang tahun 2022 sebenarnya, pasar obligasi ini masih mencatat net outflow ya. Sementara kalau di pasar saham justru mencatat net inflow, karena tahun 2022 ini kita ada story of growth ya. Seperti kita tahu pertumbuhan ekonomi masih terakselerasi dengan cukup baik, kuartal ketiga pertumbuhannya 5,7% ya. Pandemi yang semakin terkendali ini juga menimbulkan sentimen yang sangat positif ya, mendorong berbagai aktivitas ekonomi, meningkat ya, baik konsumsi maupun investasi. Nah ini tentunya positif buat saham. Kalau, obligasi memang, tahun ini terpengaruh dari sisi, inflasi ya, karena obligasi adalah aset pendapatan tetap, fixed income ya, tentunya nilainya akan tergerus kalau inflasinya meningkat. Jadi, memang kalau kita lihat sebenarnya kuncinya ada pada inflasi, ya seperti setuju dengan Pak Willem, bahwa memang, pemerintah dan Bank Indonesia nih harus bahu-membahu untuk bisa menekan laju inflasi. Dan so far saya cukup apresiasi dengan upaya pemerintah dan Bank Indonesia karena kita lihat realisasi inflasi itu di bawah perkiraan ya, saat pengumuman kenaikan harga BBM, pemerintah juga mengumumkan langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi tekanan dari sisi harga pangan misalnya ya, misalnya dengan alokasi, pemerintah daerah diperbolehkan menggunakan APBD ya, berapa persen untuk menjaga, kestabilan harga pangan dan itu kelihatan ada hasilnya ya. Jadi ini diharapkan inflasi ini akan berangsur menunjukkan penurunan menuju tahun 2023. Perkiraan kami inflasi itu mungkin akhir tahun 2023 bisa turun ke kisaran 3,6% ya, nowcasting angka kami. Jadi ini akan sangat positif, harapannya, dengan ini memperbaiki positioning Indonesia di mata di antara negara-negara lain. Karena investor asing ya, pemilik dana tentunya kalau mau masuk mereka akan menilai performa dari, negara-negara emerging market terutama. Nah, kita ini sebenarnya positioning-nya better karena secara pertumbuhan ekonomi kita juga masih resilient ya. Masyarakat Indonesia kalau usai pandemi tentunya dia akan sangat meningkatkan aktivitas, ekonomi, travelling, shopping gitu ya, dan ini menjadi basis pertumbuhan ekonomi yang kuat. Kalau ini bisa disertai dengan penurunan inflasi yang terus terjaga ya, konsisten, tentunya pasti, investor asing akan kembali masuk ke pasar obligasi dan sebenarnya kita sudah lihat ada mulai perbaikan capital inflow pada pasar obligasi di beberapa minggu terakhir, ya jadi harapannya seperti itu. Baik. Ya, Bu Dian, kalau kita mengingat kemarin ini ketika BOJ juga mengubah kebijakan obligasinya, ini ternyata juga efektif memperkuat mata uang Jepang dan juga diduga menarik banyak dana dari investor global menuju ke Jepang. Apakah Anda lihat ini juga menjadi ancaman untuk SBN kita? Oke, saya pikir kalau kita, klasifikasinya ada di peers-nya itu di negara-negara berkembang ya. Kalau Jepang kan memang, klasifikasinya masuknya negara maju, jadi saingannya tentunya di kelompok negara maju. Tapi kalau kita mungkin kita harus memperhatikan lebih ke kebijakan dari sisi misalnya, peers kita, Malaysia, Thailand, Vietnam gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi sasaran dari, investor-investor asing, bagaimana membandingkan aset kelas ini, mana yang lebih menarik ya, dan so far saya pikir Indonesia ini masih cukup positioning-nya cukup better ya. Ini bisa dilihat dari misalnya trade surplus kita yang cukup bagus ya. Memang kalau dari sisi tadi disebutkan Pak Putu, dananya belum masuk ke domestik secara keseluruhan, tapi kalau kita lihat ini mendukung dari sisi, pertumbuhan ekonomi. Artinya ada, saving yang dipunyai oleh sektor swasta kita yang tentunya nanti bisa di-spending gitu ya. Nah ini positioning-nya lebih baik. Kemudian kalau kita lihat di pasar keuangan, nilai tukar rupiah kita kalau dikomparasikan dengan negara-negara lain, itu kita relatif masih, di bawah pelemahannya, skala depresiasinya ini masih relatif di bawah ya. Banyak negara lain yang skala depresiasinya sudah jauh melebihi kita gitu ya. Jadi positioning yang lebih baik ini yang harapannya bisa lebih, positif ke depan, jadi faktor positif ya di tengah berbagai resiko yang ada di tahun 2023 ini.
Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Wilam. Pak Wilam, selain terkait dengan inflasi, lalu juga suku bunga tinggi di bank sentral dan juga kemungkinan pelemahan rupiah yang lebih dalam lagi dalam jangka panjang, Anda lihat apa saja yang menjadi risiko-risiko perekonomian kita di 2023? Ya, maksud tadi ya melengkapi tadi penjelasan dari Budian dan Pak Putu. Jadi kita boleh lihat 2023 ini tadi Pak Presiden sudah menyampaikan situasi COVID-19-nya semakin mereda. Sangat positif ya, satu poin, karena itu cukup mengganggu dalam 2-3 tahun terakhir ini. Kemudian ada geopolitik. Nah, geopolitik sudah ada gambaran biarpun masih situasinya masih kisruh antara Rusia dan Ukraina, tapi kita mulai mampu mengantisipasinya situasi ini. Dan itu dua hal yang mengganggu di tahun 2022 ini. Nah, tapi tetap ada PR-nya, ya. Meskipun positif dan bisa menguatkan ekonomi kita, pada pihak lain kita tahu juga ada daya tahan kebijakan fiskal. Nah, itu juga karena tidak dapat diarahkan pengeluaran-pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan domestik, itu juga masih besar. Dan itu yang mesti diperhatikan dan dijaga mengenai pengeluarannya. Dan juga tentunya ini akan semua sangat berpengaruh kepada kegiatan kita untuk importir untuk membeli produk-produk kita dan juga para investor. Nah, itu memang selama kita dapat membuat kebijakan yang tidak membuat posisi kebalikannya, maka kita bisa sangat optimis pada tahun 2023 ini. Di luar memang situasinya belum sempurna, bahkan masih terus ada kekhawatiran ya memburuk. Namun dengan kita memiliki pasar yang domestik kuat terbukti dalam sejak pandemi ya, kondisi kita biarpun situasi sempat juga mengalami resesi, tapi keadaan ini minimal bisa kita pertahankan pada angka-angka yang sudah kelihatan pada tahun lalu dan tahun ini ya, diperkirakan baik di pertumbuhan ekonomi dan dalam hal pengendalian inflasi. Kelihatannya sudah bagus ya inflasinya, tapi mesti turun lebih rendah. Sebab kalau kita masih di angka 5 seperti sekarang ini, itu bisa dalam posisi lebih mahal tinimbang para pesaing. Sehingga tadi seperti juga sudah dipertegas oleh Budian ya, itu inflasinya itu benar-benar diperiksa efisiensi berbagai sektor, logistik dan sebagainya, termasuk memang kita masih mengharap BUMN sedang mengalami transformasi, mungkin tidak bisa langsung kelihatan hasilnya dalam 1-2 tahun ini, tetapi prosesnya moga-moga menuju kepada hal yang positif. Kita mengetahui ada tahun jelang tahun politik di tahun 2024, tapi kelihatannya di 2023 ini situasinya masih dalam keadaan yang lebih baik.